Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, sahabat sehat semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Perkenalkan, saya Dr. Rani Prameswari, seorang dokter spesialis penyakit dalam yang sudah lebih dari 15 tahun menangani kesehatan lansia, terutama yang berkaitan dengan fungsi ginjal, metabolisme tubuh, dan kualitas hidup usia lanjut. Di channel ini, kita belajar bagaimana merawat kesehatan di masa tua dengan cara sederhana, aman, dan berbasis ilmu kedokteran. Banyak dari kita mengira bahwa semua buah itu aman, sehat, dan bisa dimakan kapan saja. Tapi, bagaimana kalau saya bilang, ada satu buah yang justru bisa menjadi racun nomor satu bagi ginjal para lansia? Padahal, buah ini sering kita temukan di pasar, di halaman rumah, bahkan dianggap menyehatkan tubuh. Iya, buah yang kelihatannya segar dan menyehatkan ini ternyata bisa menyebabkan kerusakan ginjal serius, bahkan gagal ginjal, terutama pada orang yang sudah berusia lanjut. Di episode kali ini, kita akan membahas salah satu buah yang sering diremehkan, tetapi bisa berdampak fatal bagi fungsi ginjal. Nanti saya juga akan ceritakan kasus nyata pasien yang mengalami kerusakan ginjal akibat konsumsi buah ini. Dan tentu saja, bagaimana cara aman menjaga ginjal agar tetap sehat di usia senja. Kalau Bapak Ibu pernah merasa cepat lelah, pinggang belakang sering nyeri, atau sering buang air kecil tapi tidak tuntas, bisa jadi ini ada kaitannya dengan kesehatan ginjal. Jadi, pastikan Bapak Ibu tonton sampai selesai, supaya tidak salah langkah dalam memilih buah yang aman untuk dikonsumsi. Siap? Mari kita mulai pembahasannya. Baik sahabat sehat, sekarang kita masuk ke pembahasan inti. Tadi di awal saya sudah memberikan sedikit gambaran bahwa ada satu buah yang kelihatannya sehat tetapi justru bisa menjadi racun bagi ginjal lansia. Dan buah itu adalah blimbing, starfruit. Poin 1, bahaya tersembunyi blimbing untuk kesehatan usia tua. Banyak orang menganggap blimbing aman dan menyehatkan. Rasanya segar, mudah didapat, dan murah. Bahkan beberapa orang mengkonsumsinya setiap hari, terutama saat cuaca panas. Tapi yang tidak banyak diketahui adalah blimbing mengandung zat bernama oksalat, yaitu senyawa alami yang sebenarnya tidak berbahaya bagi orang sehat. Namun, pada lansia, terutama yang fungsi ginjalnya sudah mulai menurun, zat ini bisa menjadi racun berbahaya. Kenapa? Karena ginjal bertugas menyaring kelebihan oksalat dari darah dan membuangnya melalui urin. Tetapi pada orang yang fungsi ginjalnya melemah, oksalat bisa menumpuk di tubuh dan merusak jaringan ginjal. Selain itu, blimbing juga mengandung neurotoksin alami yang dapat mengganggu sistem saraf jika tidak bisa tersaring dengan baik. Gejalanya bisa berupa bingung, cemas, gelisah, otot berkedat, bahkan kejang. Karena itu, blimbing sangat tidak dianjurkan pada orang yang sudah beresiko penyakit ginjal. Banyak lansia tidak menyadari bahwa fungsi ginjal mereka telah menurun karena proses penuaan. Apalagi jika mereka memiliki komorbid seperti hipertensi, diabetes, atau asam urat, resikonya meningkat berkali lipat. Jadi jangan heran kalau buah yang terlihat sehat ini justru bisa jadi racun bagi lansia. Poin 2, kisah nyata. Pasien gagal ginjal karena konsumsi blimbing. Sebagai dokter, saya pernah menangani seorang pasien berusia 68 tahun. Beliau punya darah tinggi dan diabetes ringan, tetapi masih aktif berkebun, sehat, dan bugar.
Suatu hari, beliau merasa tubuhnya panas dan mencoba menurunkan tekanan darah dengan cara alami. Banyak orang menyarankan minum jus belimbing karena katanya bisa menormalkan tekanan darah. Beliau pun minum jus belimbing, bukan hanya sekali, tetapi 2 kali sehari selama beberapa hari. Awalnya baik-baik saja, tapi 3 hari kemudian keluarganya membawa beliau ke IGD karena sering muntah, menigau, sangat lemah, dan tidak bisa fokus. Setelah diperiksa, ternyata fungsi ginjalnya turun drastis. Dan hasil wawancara menunjukkan konsumsinya terhadap belimbing sangat tinggi dalam waktu singkat. Dokter gizi dan nefrologi sepakat bahwa kondisi pasien kemungkinan besar dipicu oleh kadar toksin dan oksalat tinggi dari belimbing. Beliau harus menjalani hemodialisis atau cuci darah, dan sayangnya fungsi ginjalnya tidak bisa kembali seperti semula. Ini menjadi contoh nyata bahwa buah yang tampaknya aman bisa berbahaya jika tidak tepat dikonsumsi, terutama bagi lansia. Poin 3, makanan sehat untuk lansia pengganti belimbing. Tenang, bukan berarti lansia tidak boleh makan buah. Boleh, banyak sekali buah aman dan baik untuk kesehatan ginjal lansia. Rekomendasi buah yang lebih aman, apel, pepaya, semangka, pir, dan anggur. Buah-buah ini umumnya lebih rendah oksalat, lebih aman untuk fungsi ginjal, dan mengandung serat yang baik untuk metabolisme. Sebagai contoh, apel kaya serat pektin yang dapat membantu mengontrol gula darah dan kolesterol. Semangka kaya air yang membantu hidrasi tubuh, cocok untuk mengurangi beban kerja ginjal secara ringan. Pir mengandung antioksidan yang membantu mengurangi inflamasi. Tips tambahan, pilih buah yang segar, hindari jus berlebihan, dan konsumsi dengan porsi yang wajar. Ingat, yang berlebihan meski sehat tetap bisa menjadi masalah. Poin 4, tanda-tanda penyakit lansia terkait ginjal. Ginjal adalah organ yang bekerja senyap. Seringkali gejalanya tidak terasa sampai kondisinya memburuk. Beberapa tanda yang perlu diperhatikan. Sering kelelahan tanpa sebab, bengkak di kaki atau wajah, nyeri punggung bagian bawah, sering buang air kecil terutama malam hari, urin berbusa atau berbau sangat kuat, mual atau muntah, nafsu makan turun. Jika ada tanda-tanda tersebut, segera periksa ke dokter. Pemeriksaan sederhana seperti tes urin dan tes darah, ureum, kreatinin sudah cukup untuk mengecek fungsi ginjal. Ingat, deteksi dini jauh lebih mudah daripada mengobati ketika sudah berat. 5. Tips lansia sehat untuk melindungi ginjal. Tidak perlu khawatir, kita bisa menjaga ginjal tetap sehat dengan beberapa langkah sederhana. 1. Cukupi air putih. Minum cukup setiap hari agar ginjal tidak bekerja terlalu berat. 2. Batasi konsumsi garam. Garam bisa meningkatkan tekanan darah dan memperberat kerja ginjal. 3. Kontrol gula darah dan tekanan darah. Dua ini adalah penyebab terbesar gagal ginjal. 4. Hindari obat sembarangan, termasuk jamu tanpa label atau klaim yang tidak jelas. 5. Pilih buah aman seperti apel, semangka, pir. Hindari belimbing terutama bagi lansia atau yang punya masalah ginjal. 6. Olahraga rutin. Ringan saja, seperti jalan santai. 7. Cek fungsi ginjal secara berkala, terutama jika ada diabetes atau hipertensi. Langkah-langkah kecil ini bisa membantu mempertahankan fungsi ginjal supaya tetap baik sampai usia lanjut. Itulah pembahasan utama kita hari ini. Jadi, mulai sekarang, jangan menganggap semua buah aman untuk dikonsumsi, terutama jika Anda sudah masuk usia 55 tahun ke atas. Belimbing boleh saja bagi orang dengan ginjal sehat, tetapi pada lansia, terutama yang punya riwayat hipertensi atau diabetes, justru bisa menjadi racun mematikan. Mengetahui informasi ini bisa menyelamatkan orang tua, keluarga, dan diri kita sendiri. Sekarang kita masuk ke segmen yang paling sering bikin bingung banyak orang. Mitos versus fakta.
Di masyarakat ada banyak sekali informasi yang salah kaprah soal belimbing dan kesehatan ginjal. Hari ini kita luruskan supaya sahabat sehat punya pemahaman yang benar. Eka, mitos nomor 1, belimbing aman dikonsumsi siapa saja apalagi kan buah itu menyehatkan. Prasida, faktanya tidak semua orang aman makan belimbing. Pada orang dengan ginjal sehat, belimbing mungkin tidak membawa masalah. Namun pada lansia yang fungsi ginjalnya menurun secara alami, belimbing justru bisa berbahaya. Belimbing mengandung oksalat tinggi dan ginjal yang sudah menua lebih sulit membuang oksalat dari tubuh. Jika oksalat menumpuk, bisa membentuk kristal, menyebabkan peradangan, menyebabkan kerusakan ginjal, pada kasus berat gagal ginjal. Selain itu, belimbing mengandung zat neurotoksin yang bisa mempengaruhi saraf jika tidak tersaring dengan baik. Gejalanya dapat berupa cegukan berkepanjangan, kebingungan, kejang, hingga koma. Jadi anggapan bahwa semua buah itu aman itu salah besar, terutama bagi lansia atau penderita ginjal. Eka, mitos nomor 2, kalau diolah jadi jus atau dimakan sedikit saja, tetap aman kok. Faktanya, cara olah tidak mengubah kadar oksalat dan toksin dalam belimbing. Mau dimakan langsung, dibuat jus atau dikeringkan, kandungan oksalatnya tetap tinggi. Bahkan dalam bentuk jus, jumlah yang dikonsumsi bisa lebih banyak tanpa terasa sehingga resiko lebih besar. Beberapa lansia berpikir, asal sedikit pasti aman. Tapi nyatanya, ginjal lansia seringkali sudah menurun tanpa disadari. Sedikit saja toksin yang tidak berhasil disaring bisa memberi dampak besar. Apalagi kalau sudah punya faktor risiko, seperti hipertensi, diabetes, riwayat batu ginjal atau penyakit ginjal sebelumnya. Maka konsumsi belimbing bisa jadi sangat berbahaya. Eka, mitos nomor 3, belimbing bisa menurunkan darah tinggi, jadi bagus diminum setiap hari. Faktanya, benar bahwa belimbing mengandung kalium dan antioksidan yang baik, namun resikonya jauh lebih besar dibanding manfaatnya terutama bagi lansia. Beberapa orang memanfaatkan jus belimbing untuk menurunkan tekanan darah secara alami. Namun pada orang dengan penurunan fungsi ginjal, kalium dan oksalat justru bisa menumpuk. Akibatnya, tekanan darah tidak stabil, gagal ginjal akut, gangguan saraf, dalam kasus berat perlu cuci darah. Jadi, belimbing bukan solusi aman untuk mengontrol tekanan darah tinggi pada lansia. Masih banyak alternatif yang lebih aman, seperti apel, semangka, pisang, dengan porsi hati-hati jika ada gangguan ginjal, alpukat. Jadi, kesimpulannya, belimbing bukan cara aman untuk mengatasi tekanan darah tinggi pada lansia. Target, ringkasan mitos versus fakta. Mitos, belimbing aman untuk semua orang. Faktanya, belimbing berbahaya bagi lansia dan penderita ginjal. Kalau sedikit atau dibuat jus, pasti aman. Faktanya, oksalat tetap tinggi, bentuk olahan tidak mengurangi resiko. Belimbing bagus untuk darah tinggi. Faktanya, resiko lebih besar daripada manfaatnya bagi lansia. Nah, sahabat sehat, sekarang sudah lebih paham bahwa informasi yang kita dengar belum tentu benar. Selalu cek kebenarannya sebelum mencoba sesuatu, terutama yang berhubungan dengan kesehatan. Mitos bisa terdengar masuk akal, tetapi fakta medis harus menjadi pegangan utama. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung pembahasan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa membuka mata kita bahwa tidak semua yang terlihat sehat itu benar-benar aman, terutama bagi lansia. Hari ini kita sudah membahas hal-hal penting di antaranya. Belimbing bisa menjadi racun bagi ginjal lansia, terutama karena kandungan oksalat dan toksin alami yang dapat merusak ginjal. Ada kisah nyata pasien SARAT yang mengalami penurunan fungsi ginjal setelah mengonsumsi jus belimbing. Kita juga mengetahui buah-buahan pengganti belimbing yang lebih aman bagi lansia, seperti apel, semangka, pir, dan anggur. Kita juga telah membahas tanda-tanda gangguan ginjal yang harus diwaspadai. Dan tentu saja, tips menjaga kesehatan ginjal di usia lanjut, mulai dari cukup minum, membatasi garam, mengontrol gula darah, hingga memilih buah yang aman. Ditambah tadi kita sudah luruskan beberapa mitos yang masih banyak dipercaya masyarakat tentang keamanan belimbing. Intinya, belimbing bukan pilihan aman untuk lansia dengan penurunan fungsi ginjal, jadi harus sangat berhati-hati. Ginjal adalah organ penting yang bekerja keras setiap hari tanpa keluhan. Karena itu, menjaga kesehatan ginjal merupakan investasi jangka panjang untuk kualitas hidup yang lebih baik di usia tua.
Sahabat sehat, kesehatan bukan hanya soal bertahan hidup, tapi bagaimana kita bisa hidup lebih lama dengan kualitas terbaik, lebih kuat, lebih aktif, dan lebih menikmati waktu bersama keluarga. Mencegah lebih baik daripada mengobati, dan pengetahuan hari ini semoga bisa menyelamatkan banyak orang di sekitar kita. Mari terus hidup sehat, sadar, dan bijak dalam memilih makanan yang masuk ke tubuh kita. Kalau sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, bagikan ke keluarga atau teman yang mungkin membutuhkan informasi ini, dan tentu saja klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting berikutnya. Tulis komentar kalau sahabat punya pengalaman terkait kesehatan ginjal atau ada topik kesehatan lansia lain yang ingin dibahas. Saya akan sangat senang membacanya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Dr. Rani Prameswari, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.